untuk Bapak terutama, untuk kita semua. Bulungan, kalau kita kembali ke awal bismillahnya, memang bulungan itu saling menghormati, saling merangkul. Pada kita madu, pada kita buku, pada kita mentubun, pada kita meninggal. Itu zaman mereka dulu, kata mereka. Nah, pada kita madu, pada kita buku, pada kita mentubun, pada kita meninggal. Artinya itu Pak, bersama kita duduk, bersama kita bicara, bersama kita berdiri, bersama kita melangkah. Jadi dari dulu sampai sekarang Pak, itu tetap ditanamkan. Bagaimana kita antar umat beragama. Nah, sebelum kita masuk ke era Indonesia, kita berdiri sendiri. Kita sudah dapat merangkul orang lain Pak. Luar biasa. Iya, nah sampai sekarang itu tetap. Jadi makanya kadang-kadang orang katakan, bulungan itu tidak apa-apa, dia. Betul Pak. Kami kadang-kadang biarpun bagaimana tetap. Kami tidak ada istilah membedakan orang. Betul. Tidak, kita sama. Nah jadi saya ingat kata orang tua saya, pada kita madu, pada kita bukum, pada kita mentubun, pada kita ngelingkar. Nah, artinya itu Pak, sama-sama kita duduk. Berarti sama rendah. Oh, ya. Tidak membeda-bedakan. Sama-sama kita berbicara. Berarti apapun itu sama-sama kita menanggungnya. Nah, itu pemerintahan mereka dulu Pak. Bagaimana dengan rakyatnya. Nah, begitu juga yang ditanamkan orang tua kami kepada kami. Jadi kami juga begitu dengan orang. Nah, begitu juga pada umumnya suku Bulungan. Iya. Jadi makanya jarang kita dengar Pak. Mohon maaf saya. Iya Bu. Jarang kita dengar Bulungan itu istilahnya mau menang sendiri. Iya. Bapak bisa lihatlah sekarang kan. Dia tidak bermasalah dengan suku-suku yang lain kan. Tidak. Iya. Ya itu yang pertama yang Ibu jelaskan. Sekarang kira-kira yang masih ada kaitannya dengan itu. Kerjasama Bu. Kerjasama di dalam suku Bulungan itu apakah ada itu istilahnya sendiri, di dalam bahasa Bulungan disebut apa gitu kan. Apakah itu diajarkan juga di dalam kerjasama, artinya misalnya ya ada suku lain atau agama lain yang memerlukan bantuan kita bareng-bareng membantu, kerjasama lah. Ada, tetap ada. Terutama kalau dalam kita baik pun itu yang istilahnya sifatnya bergembira maupun istilahnya sifatnya yang sedih. Itu pasti kita kerjasama Pak. Jadi saya ingat dengan kehidupan kami sekeluarga di Tanjung Palas. Itu saya Pak, di sekeliling saya walaupun di situ tuh mayoritas orang saya, tapi ada 1-2 orang lain. Nah, itu paling tidak suku pedalaman Lundaya, mereka tinggal satu jalan dengan kita. Saat mereka Natal kita sibuk Pak. Lundaya itu kan dari Dayak ya? Iya. Lundaya itu suku Putuk. Putuk ya? Iya. Nah, jadi kita sibuk Pak ikut antara saling kunjung mengunjungi. Itu mulai saya anak-anak Pak sampai sekarang. Nah, terus mereka juga begitu dengan kita. Saat mereka sakit, kita lihat, kita jenguk. Sampai saya ingat tuh Pak, saat mereka meninggal itu, yang sibuk di rumah itu kami sekeluarga. Ini kalau yang sedih kan? Iya, ini yang sedih. Jadi tetap Pak kita. Nah, dari dulu sampai sekarang. Adakah Bu istilahnya tuh dalam bahasa Bulungan itu? Kerjasama itu? Atau gotong royong itu? Tenguyun. Tenguyun itu ya? Iya. Oh, di Tarakan ada pasar Tenguyun? Nah, ini memang bahasa asli sini Pak, Oh Tenguyun. gitu? Itu dari bahasa Bulungan itu ya? Nah, jadi artinya kalau kita misalnya bertanam padi, Betenguyun kita wan. Nah, artinya habis ini dibantu, ini lagi dibantu tanpa upah Pak. Tanpa upah. Gitu. Jadi
ini dibantu, ini nanti dibantu, jadi saling kerjasama. Iya. Ini kalau tanam padi, istilahnya menebas, menugah, terus bertanam. Nanti kalau sudah panen, begitu lagi Pak. Nah, orang pedalaman juga dengan kita begitu juga Pak. Yang Ibu maksud pedalaman ini orang dari suku Dayak. Gitu. Nah, kita kan terkenal di sini beberapa. Iya. Nah, dari pedalaman itu apa aja Bu? Ya. kalau kita di sini Dayak Kenyah itu terbagi lagi sama Dayak Kayan. Nah, kalau ini bagian ulu kita. Nah, kalau di bagian Malinau, Nunukan itu Lundaya, Tagol, Tenggalan kami bilang. Nah, itu di bagian Lumbis apa kan? Iya. Terus daerah sini juga ada Punan. Ada Punan juga. Nah, kami Pak terus terang orang tua saya dari bapak dari mama itu ada. Mereka memelihara suku Punan. Yang ada di Sajau. Kenapa ya Bu ya kok Punan itu yang dia dipelihara maksudnya? Karena kehidupan mereka juga selain di istana mereka juga sering masuk ke hutan, cari segala damar, segala madu, rotan, kayu. Nah, itu juga akan dibawa ke luar negeri gitu. Nah, akhirnya mereka juga menemukan sarang burung. Nah, biasanya yang menjaga sarang burung ini suku Punan. Punan itu ya. Nah, ini Pak, Punan ini tidak boleh dia ini dikucil atau dibully. Sekarang dibully kan? Istilahnya. Nah, dibully sekarang. Tidak boleh Pak. Kalau bagian kita itu tidak boleh. Itu keluarga saya. Nah, jadi orang tua saya tuh kadang-kadang sampai heran. Ini keluarga mamaku kok ada orang Jawa. Kenapa dia katakan keluarga? Peradi bilangnya. Bahasa Bulungan itu kan peradi Pak. Peradi. Artinya apa tuh Peradi? Kalau bahasa Indonesianya keluarga. Jadi saya tuh sempat tanya, Ma, kenapa mama bilang dia peradi? Peradiku. Kenapa mama ibu sebetinon? Kenapa mama bilang dia begitu? Padahal dia kan enggak raja, saya bilang kan. Gini. Marah dia, ku tampar kau bilang. Itu keluargaku. Jadi tak bisa Pak, tetap. Nah, sedangkan kalau sekarang kan kita katakan ya mohon maaf kasar lah mungkin, babu kan katanya. Nah, ada kan dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau orang Bulungan itu dipon katanya Pak. Dipon. Tapi kalau dari mereka Pak tidak ada itu. Pasti dia katakan saudaraku, keluargaku. Paling tidak itu Pak orang rumah. Paling tidak. Nah, itu tuh Pak sudah itu bukan dari mereka, tapi dari orang luar yang ngomong gitu, orang rumahnya gitu. Nah, mereka tetap katakan itu padiku. Ya. Dulu saya pernah baca buku, ada istilahnya bultikan tuh ya. Iya. Artinya Bulungan, sama Tidung, sama Kenyah itu memang tidak bisa dipisahkan ya. Iya. Kita satu ya sudah. Iya. Kira-kira apa lagi Bu yang Ibu pernah dapatkan dari orang tua dulu dalam budaya Bulungan itu yang artinya nyambung lah dengan nilai-nilai moderasi beragama itu. Moderasi beragama itu Bu, kita kan menghormati orang, silakan kalau dia ibadah silakan ibadah, kami tidak mengganggu. Kemudian kerjasama kalau ada keperluan, seperti Ibu bilang tadi, kita bantu Natal, kita bantu, gitu kan. Nanti kalau Idul Fitri mereka membantu kita, gitu kan, saling tolong menolong, tenguyun tadi itu, ya kan. Nah, kira-kira apa lagi Bu yang bermanfaat dari Bulungan itu? Ya artinya memandang kita ini sebuah sama lah karena sisi kemanusiaannya kan begitu, tidak boleh beda-bedakan. Nah ini Pak, mama saya pernah katakan begini, cermin ulat, cermin diri. Cermin ulat, cermin diri. Nah, maksudnya gimana tuh? Kalau cermin ulat itu Pak artinya cermin pesan. Jadi makna kata-kata itu, janganlah kau menganggap orang lain itu rendah, walaupun
keturunanmu siapa. Oh, Jangan. Jadi pandang wajahmu di cermin, pasti kau ingat siapa kau sebenarnya. iya, iya. Yang paling tinggi lebih ada. Oh, masih ada lagi yang lebih tinggi kan? Iya. Heeh. Nah jadi makanya Pak, kalau kita pandang ini cermin katanya, sekalipun buram tetap kita ada bayangan. Walaupun seperti saya kan, walaupun saya dilahirkan, saya anak raja. Iya. Suatu saat garis keturunan itu akan menjadi pemimpin, tapi ingat dirimu nak, kau siapa? Oh, Iya, jadi istilahnya jangan takabur, jangan takabur. jangan Bahasanya sombong. lah, Islamnya kan? Siapapun itu Heeh. saudaramu. Iya. Nah itu satu. Ya. Kedua Kedua, itu cermin ulat kan Pak. Nah kedua itu cermin diri. cermin. Cermin diri, segala sesuatunya rasakan dulu, baru kau torehkan ke orang lain. Jadi kalau dia sakit, jangan kau menyakiti orang. Tapi Rasakan dulu sendiri. Ya? rasakan dulu. Mhm. Nah ini, Iya, ide, rasakan ide. dulu bilangnya, itu pesannya, pesan orang tua saya. Rasakan dulu dengan dirimu, enak, baru kau bagi. Sakit, kau telan. Oh, gitu ya. Iya. Jadi biarpun sakit ditelan, pecah di perut tidak apa. Oh, Kalau keluar, keuntungan orang. Nah itu Pak. yes. Sama maknanya, laut dapat kita selam, Heeh. sungai dapat kita selam. Iya. Tapi Iya. hati manusia tidak kau Siapa dapat. yang tahu? Iya, Nah iya, itu iya. katanya, Iya. tidak kau dapat. Jadi nak katanya, jangan suka berprasangka buruk. Jadi berprasangkalah yang baik. Walaupun itu buruk, kau tetap anggap baik. Yang membalas ada. Iya. Nah itu Pak, itu pesan. Iya. Jadi saya terus terang Pak, apapun itu terima dengan baik. Iya. Jadi namanya kita manusia ya Pak ya. Terus terang, kalau ada astagfirullahaladzim. Dah. Oh, iya. Cermin ulat, cermin diri ya. Ya. Ya lah Bu. Nah, mungkin ada Ibu mau sampaikan lagi kata-kata terakhir ini. Kata terakhir saya Pak, Ya. harapan Bapak jauh dari Malinau ya. Ya, Nah, tapi orang Tarakan. iya. nak- Gereja aja di Malinau. Oh iya, sama saja itu Pak. Iya. Sama saja. Satu harapan saya, ya Allah mudahan dikabulkan. Ini juga langkah ini Allah juga yang merestui, Amin. Ya, ya. ditunjukkan. Nah sebelumnya juga saya berdoa mudahan saya dapat menjawab apa Iya. yang Bapak katakan. Jadi satu harapan saya, semoga Bapak berhasil dan bermanfaat. Amin ya Allah. Nah itu harapan Amin. saya Pak. Iya. Karena ini satu perjuangan kan. Amin ya. Kita mau mengangkat kan Bu, nilai-nilai luhur kita Iya. orang tua dulu yang sekarang ini sudah banyak dilupakan. Bu. Iya. Artinya nanti untuk generasi kita ini diusahakan jangan terputus. Iya. Nilai-nilai baik dari orang tua kita dari gulungan ini gitu Iya. kan. Dari Tidung juga saya dapat banyak Bu. Kemudian dari Dayak-Dayak itu juga banyak ternyata gitu. Nah, jadi inilah sedikit Bu yang kami ucapkan terima kasih atas waktu Ibu gitu kan. Terima kasih atas doanya tadi Bu. Dan kita tutup dengan Bu ya, foto enggak apa-apa Bu ya. Tidak apa-apa. Nah, nanti ini saya anukan, Mm-mm. saya edit lagi, saya videokan, kemudian nanti kita putarkan di generasi kita, Iya. ke anak-anak Betul Pak. Kristen, ke anak-anak Katolik, anak-anak Iya. Islam, Terutama Pak yang kita ingatkan sekarang ini masalah agama. Wah, Ya. baik pun Islam, Kristen, Katolik, Betul. terus Buddha, Hindu, karena agama ini yang menuntun kita. benar. Nah, seperti Bulungan, Pak, Iya, budaya adat istiadat Bulungan selalu dengan agama. itu nggak bisa dipisahkan. Tidak bisa. Iya, Sebab budaya kita ini agama dulu baru budaya. Sebab mengatur kehidupan kita saling beriringan ini. Tanpa budaya kita, adat istiadat kita tidak kita Iya. bisa, Pak. Begitu juga dengan agama. Jadi saya lihat ya sebagian juga anak sekarang mungkin karena terlalu modern, pegang HP dan sebagainya, iya. dia lupa. Lupa dia. Pak. Makanya ini kita videokan Bu, kemudian kami buat
adegan begitu, nanti kita putarkan. Iya. Jadi mereka menonton nanti, oh seperti ini rupanya. Ini nilai-nilai orang tua dulu. Jadi ketika kita menerapkan moderasi beragama, itu betul-betul bisa didukung oleh budaya kita. Iya. Itu dia tujuannya. Baik Bu, terima kasih banyak Ibu Kamarian. Iya. Sama-sama Demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam